Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqin. Kembali mengenai tentang sifat kalam. Kalam artinya maha berfirman Allah. Kebalikan daripada sifat kalam adalah al-hukmu wa huwa al-khirsu. Artinya bisu. Mustahil Allah bisu. Sekarang kita akan memasuki sifat ma'nawiyah, yaitu sifat kaunuhu qadiran. Sudah dibuka kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, kaunuhu qadiran, adanya Allah maha berkuasa. Kita jelaskan dulu sebelum masuk ke wadi dulu. Sahabat billah, kemarin ada sifat Qudroh, yaitu Allah maha berkuasa. Dan ini adalah kaunuhu qadiran. Kita lihat dulu dari sisi makhluk Allah. Kita sebagai makhluk Allah, ada seseorang yang memahami teori dalam bertani, memahami teorinya, tetapi belum tentu dia dapat melaksanakan praktek dalam bertaninya. Contoh lainnya lagi, ada seseorang yang mengetahui teori dalam public speaking atau berbicara di depan umum, belum tentu dia dapat berbicara di depan umum. Nah, ini adalah kekuasaan makhluk Allah. Intinya bahwa makhluk Allah tidak dapat menguasai seluruh ilmu Allah, tidak dapat berkuasa secara keseluruhan. Sedangkan Allah adanya sifat kaunuhu qadiran. Sahabat bilang, oleh karena itu sifat kaunuhu qadiran itu perlu ditetapkan sebagai sifat Allah, dengan maksud untuk menjaga kesalahpahaman. Jika ada seseorang yang salah paham kalau Allah itu maha berkuasa tapi tidak dapat melaksanakan kekuasaannya. Dengan adanya sifat kaunuhu qadiran, bahwa Allah selain wajib berkuasa, tapi Allah juga wajib melaksanakan kekuasaan itu. Kita bisa lihat bahwa alam semesta ini adalah suatu kekuasaan Allah. Wadiduhu, nah ini. Adapun lawannya itu sifat kaunuhu qadiran, kaunuhu ajizan, adanya Allah lemah. Wadalilu, adapun dalilnya, ala dzalika, pada itu sifat kaunuhu qadiran. Dalilul qudrah, dalil sifat qudrah. Kemarin dalil sifat qudrah itu apa? Lau kana ajizan, seandainya Allah itu lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, maka tidak akan ada makhluk-makhluk ini. Lau kana ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, jika Allah itu lemah, maka tidak akan ada makhluk-makhluk ini. Sifat kaunuhu muridan, wajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, kaunuhu muridan, adanya Allah maha berkehendak. Wadiduhu, adapun lawannya itu sifat kaunuhu muridan, kaunuhu karihan, adanya Allah terpaksa. Kita jelaskan dulu. Sifat kaunuhu muridan, Allah maha berkehendak. Berkehendaknya Allah ini tidak ada satupun yang memaksa Allah untuk berkehendak melakukan apapun. Allah menciptakan alam semesta ini dengan sendirinya, tidak ada paksaan dari siapapun. Jadi kalau misalkannya Allah kaunuhu karihan, adanya Allah itu terpaksa, pasti Allah itu ada yang
menyuruh gitu, dan itu mustahil. Bahkan kita aja yang dipaksa oleh Allah. Kita adalah seorang makhluk yang dipaksa oleh Allah. Kita tidak ingin sakit, tapi Allah beri sakit. Kita tidak mau mati, tapi Allah matikan makhluknya. Kita tidak mau merasakan susah, tapi Allah paksa kita untuk melakukan kesusahan. Allah memaksa kita supaya mati. Kita kan kadang gak mau ya mati, karena takut. Padahal kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, kita dapat bertemu dengan Allah. Dan itu nikmat terbesar sebenarnya, sahabat. Dan kematian itu adalah awal permasalahan bagi orang-orang yang bermasalah. Jadi kita jangan sampai punya masalah sama Allah karena melakukan suatu kemaksiatan. Wadalilu, adapun dalilnya, ala dzalika, pada itu sifat kaunuhu muridan. Law kana karihan lakana ajizan wa kaunuhu ajizan muhal mustahil. Seandainya Allah itu terpaksa, lakana, maka pasti ada Allah ajizan, lemah, wa kaunuhu, dan adanya Allah ajizan, lemah, muhalun, mustahil. Nah, itu dalil daripada sifat kaunuhu muridan. Law kana karihan lakana ajizan wa kaunuhu ajizan muhalun, mustahil. Seandainya Allah itu dipaksa untuk mengadakan alam semesta ini, maka pasti ada Allah itu lemah, dan adanya Allah itu lemah, muhalun, mustahil. Itu sifat kaunuhu muridan. Selanjutnya, kaunuhu aliman. Wajibu, dan wajib, fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Kaunuhu aliman, adanya Allah maha mengetahui. Wadiduhu, adapun lawannya itu sifat kaunuhu aliman, kaunuhu jahilan, adanya Allah bodoh. Sifat kaunuhu aliman ini menunjukkan bahwa Allah selain maha mengetahui, tapi Allah juga maha bijaksana dan dapat menggunakan pengetahuannya di alam semesta ini. Contohnya, ada suatu tanaman yang dapat dijadikan obat buat tubuh kita. Itu maha mengetahuinya Allah. Ada manfaatnya untuk kita. Dan itu rahasia-rahasia keilmuan Allah. Ilmu Allah itu amat sangat luas. Dan kita sebagai makhluknya hanya diberikan satu tetes saja daripada ilmu Allah. Selain daripada mengetahui, Allah juga dapat memanfaatkan pengetahuannya itu yang tadi sudah dijelaskan. Seperti contohnya, jahe itu kan dapat meredakan batuk. Itu Allah, pengetahuan Allah. Selain Allah mengetahui, tapi Allah juga bijaksana dalam melaksanakan apapun yang Dia ciptakan itu bermanfaat untuk makhluknya. Kaunuhu jahilan, itu wadiduhu kaunuhu jahilan, adanya Allah bodoh. Wadalilu, adapun dalilnya, ala dzalika, pada itu sifat kaunuhu aliman, dalilul ilmi, dalil sifat yang punya Allah. Law kana jahilan, seandainya Allah itu bodoh, lam yakun muridan, maka tidak akan ada yang berkehendak, wa huwa muhal. Law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhal. Seandainya Allah itu bodoh, Allah tidak mengetahui apapun, maka tentu tidak akan ada alam semesta ini. Wajibu, dan wajib, fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Kaunuhu hayyan, adanya Allah maha hidup. Wajib pada hak Allah memiliki sifat kaunuhu hayyan. Artinya keadaan Allah itu maha hidup. Sedangkan lawannya ialah kaunuhu mayyitan. Keadaan Allah itu mati. Hidupnya Allah adalah hidup yang sebenarnya. Ia berkuasa menghidupkan makhluknya dan mematikan makhluknya, juga meniadakan makhluknya. Bukan hanya sekedar hidup Allah, tetapi melainkan hidup dengan aktif,
dan abadi. Itulah hidupnya Allah, kekal dan abadi. Wadiduhu, adapun lawannya itu sifat kaunuhu hayyan, kaunuhu mayyitan, adanya Allah mati. Wadalilu, adapun dalilnya itu sifat kaunuhu hayyan, ala dzalika, pada itu sifat kaunuhu hayyan, dalil hayyah, dalil sifat hayyah. Lau kana maitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun. Seandainya Allah itu mati, lam yakun qadiran, maka tidak akan ada yang berkuasa, wala muridan, dan tidak akan ada yang berkehendak, wala aliman, dan tidak akan ada yang mengetahui, wa huwa, adapun itu muhalun, mustahil bagi Allah. Jadi kalau misalkan Allah itu mati, maka gak akan ada yang berkehendak, gak akan ada yang berkuasa, gak akan ada juga yang mengetahui, dan itu adalah muhalun, mustahil. Wajibu, dan wajib, fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, kaunuhu sami'an basiran, adanya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wadidduhuma, adapun lawannya itu sifat kaunuhu sami'an basiran. Sahabatillah, pendengaran dan penglihatan Allah itu adalah pendengaran dan penglihatan Allah yang maha sempurna. Kita berdoa di dalam hati, Allah maha mengabulkan karena Allah mengetahui isi hati kita. Jadi jangan sampai kita merasa Allah tidak melihat kita. Allah melihat kita dimanapun kita berada. Kita sesumputan misalkan melakukan suatu kemaksiatan, tapi Allah tahu kita melakukan suatu kemaksiatan. Jadi kita harus menumbuhkan rasa muraqabatullah. Kalau kita sudah merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, kita tidak akan mau melakukan suatu kemaksiatan sekecil apapun. Karena terkadang kita keceletot misalkan ngomongin orang, karena ngomongin orang itu suatu hal yang kayaknya udah kebiasaan gitu, udah sesuatu kebiasaan sehari-hari kita. Dia itu gini ya, baik banget, tapi ada tapinya, kayak gini ya dia teh gitu. Pasti ada kayak gitunya. Dan Bunda juga pernah kayak gitu, dia tuh bener ya kayak gini, baik. Ternyata tapi gitu, ada tapinya, ternyata itu nggak boleh. Jadi hati-hati, lisan itu hanya digunakan untuk berdakwah, membaca Al-Quran dan menanyakan kabar. Selain daripada itu harus berhati-hati. Karena Allah maha mengawasi kita dimanapun kita berada. Selanjutnya, kaunuhu asamma, adanya Allah tuli. Wa kaunuhu a'ma, adanya Allah buta. Wa dalilu, adapun dalilnya, ala dzalika, pada itu sifat kaunuhu sami'an basiran, dalilus sam'i wal basari, dalil sifat sama' wal basar. Surat Asy-Syura ayat 11. Qauluhu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wajib dan wajib, fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, kaunuhu mutakalliman, adanya Allah maha berfirman. Maha berfirmannya Allah dengan perkataan yang maha sempurna. Dia hanya berkata saja. Sebagai bukti kalimat Al-Quran, sahabatullah, yang begitu bagus dan hebatnya, di mana Nabi Muhammad SAW pernah menantang kepada kaum Quraisy yang menuduh bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang gila. Karena menuduh Nabi Muhammad SAW itu bahwa Al-Quran itu adalah dibuat oleh Nabi Muhammad sendiri. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menantang kaum Quraisy, menantang orang Arab itu untuk menandingi dengan Al-Quran.
ternyata tidak ada satupun yang mampu menandinginya. Padahal mereka adalah orang Arab. Al-Quran berbahasa Arab, akan tetapi nilainya di luar kemampuan manusia. Dari sejak dahulu sampai sekarang dan bahkan sampai hari kiamat. Wadidduhu, adapun lawannya itu sifat. Kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu abkama, adanya Allah bisu. Wadalilu, adapun dalilnya. Ala dzalika, pada itu sifat. Kaunuhu mutakalliman, dalilul kalam, dalil sifat kalam. Wa kallamallahu, dan maha berfirman Allah Musa kepada Nabi Musa taklima, dengan perkataan yang sebenarnya, dengan perkataan yang sebenarnya, yang sempurna. Terus wujud qidam baqa mukhalafatul yuhawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudra irada ilmu hayya sama maqsakalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalimat. Sekali lagi, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudra irada ilmu hayya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalimat.